kembali bersama saya dalam channel Ali Science Academy. Kita masuk kali ini ke dalam topik utama kita, yaitu membahas soal grammar present tense or simple present. Oke, pertama, ide atau kegunaan dari present simple. Kegunaan dari present simple yaitu untuk mengekspresikan sebuah pekerjaan yang menjelaskan tentang kebiasaan atau fakta. Nah, kebiasaan di sini pastinya sesuatu yang terjadi sering berulang-ulang. Nah, sedangkan fakta yang dimaksud yaitu sesuatu yang sesuai kenyataan pada umumnya. Nah, pekerjaan atau kebiasaan atau fakta ini tidak harus terjadi pada saat waktu berbicara. Oke, untuk mengidentifikasi suatu kalimat simple present, kita menggunakan 3 rule. Kalau kalian ingat video sebelumnya, 3 peraturan, yaitu tense-nya adalah present, lalu kejadiannya sudah finish, sudah selesai, tidak ada keberlangsungan di dalamnya, dan ada waktu di dalamnya. Simple present itu pada kata kerjanya diberikan sisipan S atau ES atau enggak sama sekali. Oke. Kemudian bagaimana dengan di sini contoh verb one dan super present ya. Oke, di sini saya memiliki beberapa kata, yaitu go yang artinya pergi, look yang artinya melihat, speak yang artinya berbicara, catch yang artinya menangkap. Nah, bagaimana perubahan kata kerja tersebut yang berubah ketika diberikan sisipan S atau ES. Nah, di sini nih ada perbedaan sedikit. Pada setiap kata kerja ada yang disisipkan S saja atau disisipkan ES. Nah, untuk itu saya memberikan note di sini di bawah untuk menentukan suatu kata ditambah S atau ES mengikuti peraturan bahasa Inggris sesuai hafalan. Nah, ini sesuai pengalaman ya. Makanya saya nggak perlu pusing-pusing dulu di sini sekarang. Cukup ikut saja, mengerti saja dulu. Sedangkan nanti apakah nanti Anda bingung untuk mendapatkan S atau ES itu urusan nanti. Nah, beberapa kata yang saya mau tunjukkan di sini seperti kata go. Go itu menjadi goes. Oke. Atau go saja, tergantung subjeknya nanti yang saya jelaskan. Terus look. Look itu menjadi looks, hanya ditambahkan S. Satu S saja. Tidak ES. Sedangkan speak juga menggunakan S saja. Jadi bukan speakers atau speaks menggunakan ES. Bukan. Nah, ini catch menjadi catches. Nah, catch di sini harus ditambahkan ES bukan S. Nah, ini peraturan ini ya sudah peraturan baku dari bahasa Inggris. Oke, maaf. Untuk yang kedua tadi, untuk menentukan kapan suatu kata ditambahkan S atau S atau tidak ditambahkan sama sekali. Nah, ini nanti kita lihat subjeknya. Mari selanjutnya kita lihat subjek kapan menggunakan S atau ES verbnya, yaitu ketika subjeknya tunggal kecuali I. Jadi di sini saya lihat di sini ya, di sini itu kalau Anda lihat yaitu he, she, it. Ketika verb one-nya menggunakan S atau S. Nah, bagaimana dengan ketika verb one-nya hanya verb one saja tanpa disisipkan S di akhirannya? Yaitu ketika subjeknya jamak plus I. Oke, I di sini kadang-kadang dia pindah-pindah, kadang-kadang dia ke bagian jamak, kadang-kadang ke bagian tunggal. Nanti saya tunjukkan ke video yang lebih lanjut ketika membahas topik selanjutnya soal tense yang lain. Oke, di sini kita lihat untuk verb one saja yang tidak ditambahkan S atau ES, kita menggunakan subjek I, we, they, dan you. So, saya menghafalkannya I, we, they, you. Sedangkan verb one yang menggunakan S atau ES, he, she, it. Oke, selanjutnya. Nah, ketika sudah ditambahkan
sebuah subjek di depannya, maka ini menjadi seperti ini. Tadi I menjadi speak, we, catch, they, kick, you, slip. Oke, tidak ada s ya. Kalau Anda lihat di sini di akhirnya tidak ada s ya, verbnya semuanya. Oke, sedangkan he, she, it itu menjadi belakangnya ditambahkan s atau es. Kalau Anda lihat di sini menjadi he speaks, she catches, it goes. Oke, so jadi di sini kalau misalnya you itu nggak boleh you goes, nggak boleh ditambahkan s. Jadi hanya you go atau you sleep atau you speak. I juga I tidak boleh I speaks, tidak boleh. I itu hanya verb one saja tanpa s atau s. Nah, kemudian ini saya memberikan contoh saja, contoh singkat saja, simple present ya, yang menyatakan kebiasaan. Nah, contoh-contoh kalimat yang menyatakan kebiasaan dalam simple present. Di sini ada kalimat in Britain most of the shops close at 5:30 p.m. Nah, di sini maksudnya di Inggris kebanyakan toko, maaf ini saya salah ketik ya. Toko tutup pukul 5 sore. Nah, ini merupakan suatu kebiasaan di Inggris. Toko-toko itu tutup setiap jam 5 sore. Pastinya tiap hari atau tiap waktu tertentu. Atau mungkin berapa hari sekali. Yang kedua, I sometimes use my car. Saya kadang-kadang menggunakan mobil saya. Nah, ini juga sebuah kebiasaan. Jadi saya kadang-kadang menggunakan mobil saya atau saya kadang-kadang tidak menggunakan mobil saya. Nah, ini kebiasaan saya dalam menggunakan mobil. Nah, yang ketiga, she goes to dentist every month. Nah, dia di sini perempuan ya, she pergi ke dokter gigi setiap bulan. Nah, Anda lihat di sini setiap bulan di sini adalah sebuah kebiasaan. Sebuah kata kunci di mana secara rutin si perempuan ini tadi pergi ke dokter gigi setiap bulan. Nah, kebiasaan ya. Jadi kalian mesti ingat kembali bahwa tadi idenya apa? Untuk menyatakan pekerjaan atau suatu kebiasaan atau fakta. Oke, di sini saya tunjukkan masih yang kebiasaan saja ya. Nah, yang terakhir yaitu he works in a shop. Oke, dia laki-laki, he tadi tuh dia laki-laki ya. Bekerja di toko. Oke, pekerjaan di sini adalah sebuah kebiasaan karena biasanya orang memiliki suatu pekerjaan yang rutin kan. Pekerjaannya satu atau dua pekerjaan. Itu saja dan itu selalu berulang-ulang tiap hari bekerja di toko ini. Jadi dia mau menjelaskan apa? Dia ini si laki-laki ini bekerja di toko yang sama seterusnya, maksudnya secara berulang-ulang kebiasaan dia bekerja di toko itu. Oke, terus selanjutnya, nah ini contoh simple present yang menyatakan fakta. Oke, di sini kita lihat kalimat pertama apa? The earth goes around the sun. Oke, lihat ya, artinya yaitu bumi berputar mengelilingi matahari. Nah, coba Anda pikirkan, ini sebuah fakta umum atau tidak yang setiap orang yang belajar sains, fisik sains pasti mengerti soal ini gitu. Pasti bumi itu mengelilingi matahari, betul kan? Nah, ini sebuah fakta. Nah, ketika Anda berbicara sebuah fakta atau mengekspresikan sebuah fakta dalam bentuk kalimat, maka inilah salah satu contohnya. Jadi di sini kalau kita lihat earth, kita bahas sedikit ya. The earth itu goes. Nah, coba lihat tuh. The earth itu kan bumi itu ya cuma satu. Bumi kan cuma satu. Nah, makanya karena tunggal itu maka bumi itu it di sini ya. Kan tadi he, she, it. Nah, bumi itu masuknya ke dalam it. Nah, go-nya kata kerjanya ditambahkan es. Jadi it goes. Oke, yang kedua, water boils at 100 degrees centigrade. Oke, air mendidih pada 100 derajat Celcius. Oke, itu suatu hukum alam ya, hukum alam yang fakta yang setiap orang tahu kalau air itu mendidih pada suhu 100 derajat. Oke, lihat di sini water di sini tunggal it. Water itu it. Makanya
boil ditambahkan es, jadi water boils, it boils. Oke. So yang ketiga, cats catch mice, kucing menangkap tikus. Nah, ini suatu fakta, fakta yang Anda pasti nggak akan sangkal gitu. Pasti kucing yang ngejar tikus biasanya, bukan anjing ya. Oke, jadi ini sebuah fakta di mana kucing menangkap tikus. Nah, kalau Anda lihat di sini, kucingnya jamak, maka kata kerjanya tidak ditambahkan s. Nah, yang selanjutnya adalah carpenters make things from wood. Nah, Anda pasti tahu ini sebuah fakta di mana tukang kayu pasti membuat sesuatu dari kayu, bukan dari besi. Ya, betul ya. Oke, so uh, saya rasa itu aja inti dari pokok daripada pembahasan saya saat ini adalah Anda mulai mengerti bagaimana cara memahami simple present. Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel Alice Science Academy and like my video if you like. Assalamualaikum.